yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Kepada Allah tangan. Alhamdulillah. Subhanallah wa amma yasifun. Maha suci Allah dengan sifat-sifat yang menyerupai dengan makhluk. Maka apa maksud tangan Allah? Tangan itu adalah kekuasaan. Jadi mazhab salaf itu dua. Yang pertama tafwid, serahkan Allah. Yang kedua takwil. Mazhab yang ketiga ini Wahabi. Dia menetapkan satu sifat pada Allah. Punya tangan, tangannya dua-duanya sebelah kanan. Punya betis, yauma yukshafu an saqin. Punya muka, punya wajah. Maka condong kepada musyabbihah, menyerupakan Allah yang Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Bihamdi sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, hadis nomor 260. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittata nafarin, 6 orang bersama kami dengan Nabi, ada 6 orang. Faqala al-musyrikuna, berkatalah orang-orang musyrik, lin Nabi SAW, kepada Nabi. Apa kata orang musyrik? Utrun haula, usir mereka ini, utrun. La yajtarisuna alaina, jangan lagi mereka mengutus orang ke kita, usir. Nah, jadi masalah mengusir dai ini bukan zaman sekarang, zaman dulu. Dan mau kerja orang musyrik. Utrun, la yajtarisuna alaina, arti la yajtarisun, la yahussu wa la yab'asu ahadan. Jangan kirim orang untuk berdakwah, mengganggu stabilitas keamanan kita. Wa kuntu ana, saya, kata periwayat hadis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Mas'ud, saya, Ibnu Mas'ud. Wa rajulun min Hudzail, satu laki-laki dari suku Hudzail. Saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajulun min Hudzail. Wa Bilal, wa rajulani, dan 2 orang, 6 orang. Lastu usammihima, saya tidak menyebut nama keduanya. Tadi sebutnya namanya, tapi semua orang tahu maksudnya 2 orang itu adalah Abu Bakar dan Ali. Fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sesuatu di dalam hati Nabi SAW. Masya Allah, ya Allah. Ada lintasan dalam hati Nabi, Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaddatsa nafsahu, bercerita dalam dirinya.
Fa'anzalallah, maka turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir alladzina, orang-orang yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Allah, bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, pada waktu petang. Jangan kamu menghalau, mengusir, menghardik, membentak, menzalimi, menyakiti orang-orang yang berdoa bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, pada waktu petang. Yuriduna wajhah, karena mereka ini tidak ada ingin lain-lain, tak mau jabatan, tak mau harta, tak mau terkenal. Mereka hanya ingin yuriduna wajhah, mereka ingin wajah Allah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Kronologis turunnya ayat, background cerita sebelum ayat turun disebut dengan asbabun nuzul. Satu sabab nuzul, banyak asbab nuzul. Kronologis terjadinya suatu hadis namanya asbabul nuzul. Nah, jadi ini termasuk asbabun nuzul ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir, menghalau, membentak, menghardik, menzalimi, menganiaya orang-orang yang berdoa pagi dan petang. Mereka hanya ingin mengharapkan wajah. Wajah di sini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini golongan manusia terbagi kepada 3. Yang pertama, tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Ustaz, apa arti wajah Allah di sini? Serahkan kepada Allah. Jangan tanya-tanya, bertanya tentang wajah Allah bid'ah. Karena sahabat tak pernah bertanya kepada Nabi. Ini cara yang paling ampuh, serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan Allah? Wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Kita beriman saja. Ini namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan kepada Allah. Ini sikap salaf. Ulama salaf dulu tak mau mengkaji tentang wajah Allah, tentang tangan Allah. Karena kalau itu dikaji nanti bisa masuk ke dalam walam yakul lahu kufuwan ahad, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok yang kedua mentakwilkan, ditakwilkan ayat. Takwil itu artinya mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi. Wajah hakiki kan itu. Mereka menginginkan wajah Allah, dialihkan dari lafaz hakiki kepada majazi, kepada kiasan. Yang dimaksud bukan wajah, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan. Siapa yang mentakwil? Salaf. Jadi ulama salaf itu mentakwil. Ini tak betul. Mana ada ulama salaf mentakwil? Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Wajahnya kata Imam Bukhari illa mulk, kecuali kekuasaan. Jadi Imam Bukhari tahu. Jadi mazhab salaf itu 2. Pertama takwil, serahkan kepada Allah. Yang kedua takwil, mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi, kiasan. Penguasa itu berkuku besi,
Kebayang tidak buku besi? Mesti ditakwilkan. Maksudnya bukan buku besi, kekuasaan yang otoriter itu takwil. Makanya yadullah fawqa ainihi, tangan Allah. Kebayang Allahnya tangan. Alhamdulillah. Subhanallah wa amma yasifun. Maksudnya Allah dengan sifat-sifat yang menyerupakan dengan makhluk. Maka apa maksud tangan Allah? Tangan itu adalah kekuasaan. Jadi mazhab salaf itu dua. Yang pertama tafwid, serahkan kepada Allah. Yang kedua takwil. Mazhab yang ketiga ini Wahabi. Dia menetapkan satu sifat pada Allah. Punya tangan, tangannya dua-duanya sebelah kanan. Punya betis, yauma yukshafu an saqin. Punya muka, punya wajah. Maka condong kepada musyabbihah, menyerupakan Allah yang maha. Ditetapkan isbat. Tapi saat dia mengisbat itu terjerumus ke dalam mujassimah, jisim badan. Mujassimah membadankan, memfisikkan. Tahu Tuhan. Maka yang selamat itu pertama tafwid, selamat kepada Allah. Yang kedua takwil. Datang orang bertanya, Ustaz, apa arti tangan Allah, betis Allah, muka Allah? Selamat kepada Allah. Yang ketiga. Tapi di kampus kan nggak bisa begitu. Kalau kita bertanya di kampus, wajah Allah apa bisa serahkan kepada Allah? Ngapain kita belajar di kampus? Ini ilmiah ini. Kalau masyarakat awam nanya, sabar-sabar serahkan kepada Allah. Tafwid. Tapi kalau yang nanya ini intelektual, akademisi, maksudnya adalah takwil, kekuasaan. Tapi ketika kita katakan dia punya wajah, punya tangan, punya betis, duduk di atas aras, saking beratnya berbunyi aras ke atas. Itu betul-betul memfisikkan Allah. Cari namanya di Wahabi, memfisikkan Allah. Duduk Allah di atas aras, saking beratnya berbunyi. Ka'atitir rahli, berbunyi aras itu seperti bunyi onta menjerit saking keberatan. Berarti Tuhan itu berat. Nah, itu makanya mengkaji sifat wujud, tidak, baqa. Kenapa sampai ketiga? Mukhalafatul hawadits. Mukhalafatul hawadits itu dalilnya dua. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu. Ini termasuk ayat-ayat tasyabih. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. 261. Wa an Abi Hubairah, dari Abu Hubairah, nama dia A'id bin Amr Al-Muzani, wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Dia termasuk sahabat Nabi yang ikut bai'at. Bai'at artinya janji setia. Saya berbai'at kepada Ustaz untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya bai'at, janji setia. Ustaz, katanya, kata guru kami, kalau tidak berbai'at ke dia, Islam kita tidak sah. Kenapa gitu? Karena guru saya ini berbaikat ke gurunya sampai ke Nabi. Tak usah dibahas banyak-banyak. Bilang guru kau itu harus berbaikat ke guru kami. Katanya guru kau itu tak sangat jelek. Karena guru kami itu hebat dari dia itu hanya sebetulnya dia mau bilang guru dia lebih hebat. Jadi suruh dia berbaikat. Ya, ujung-ujungnya wadi piro, aliran sesat. Anna Abu Sufyan panglima perang di kota Makkah
yang membawa 3.000 pasukan memerangi Nabi di Madinah. Nama perangnya perang Uhud. Ata ala Salman. Abu Sufyan datang kepada Salman. Maksudnya Salman al-Farisi, Salman orang Persia. Suhaib datang menemui Suhaib. Suhaib orang Romawi. Nama lengkapnya Suhaib Ar-Rumi. Wa Bilal. Bilal orang kulit hitam. Asal kampungnya Nubia, perbatasan Sudan sama Mesir. Mesir di atas, Sudan di bawah, ada kampung namanya Nubia, Afrika. Tiga-tiga ini pendatang. Salman orang Persia, Suhaib orang Romawi, Bilal orang Afrika, Nubia. Fina Farid, mereka sedang berkumpul ramai-ramai. Faqalu, mereka berkata, ma akhazat suyufullah min aduwillah. Tidak ada yang bisa mengambil pedang Allah dari tempatnya. Tidak ada musuh-musuh Allah yang bisa mengambil pedang Allah dari tempatnya. Maksudnya ini pasukan-pasukan ini adalah pedang. Sahabat Nabi digelar dengan Saifullah, pedang Allah. Tak ada yang bisa mengambil mencabut pedang itu dari tempatnya. Faqala Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, ataquluna hadza? Kalian mengucapkan kalimat ini li syaikhi Quraisy, kepada pembesar Quraisy, kepada nenek mama Quraisy, wa sayyidi, sayyid, pemimpin. Berani kalian mengucapkan ini kepada pemimpin Quraisy ini? Abu Sufyan. Fa'atan nabiyya, datang kepada Nabi, fa'akhbarahu, diceritakan. Faqala, Nabi berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahu, engkau sudah membuat mereka marah. Wahai Abu Bakar, kau sudah membuat mereka marah. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Kalau kau membuat mereka marah, maka kau sudah membuat Allah murka. Ada manusia-manusia yang kalau kita buat dia marah, Allah murka. Salman bukan orang Makkah, pendatang, jauh-jauh dari Persia. Suhaib bukan orang Makkah, pendatang, jauh dari Bilal, budak, hitam, miskin, susah, pendatang. Second community, masyarakat kelas 2. Pendatang itu kelas 2. Sama macam saya di pilkada ini pendatang. Diusir orang saya sama Ustaz Alam. Soal pendatang pergi dari Riau. Begitulah nasib kami. Salman, sama Bilal, sama Suhaib. Tiba-tiba Abu Sufyan, Quraisy, orang Makkah, nenek moyangnya lahir besar di Makkah. Kata Abu Bakar, sementara mereka mengatakan tidak ada yang bisa mencabut pedang Allah. Oh, kata Abu Bakar, berani kalian ngomong begini kepada pemimpin Quraisy? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan kau ini membuat mereka marah. Kalau marah mereka, Allah tak boleh. Fa'atahu faqala, datanglah Abu Bakar menjumpai Salman, Suhaib, Bilal, ya ikhwata, oh my brother, sedulur saudara sedoyo, saudara-saudara, aghdabtukum, aku sudah membuat kalian marah dengan cakapku ini. Aduh, kata Salman, kata Bilal, kata Suhaib, kami tahu.
Yaghfirullah laka. Allah mengampunkan. Tersinggung Ustaz dengan cakap kami kemarin? Tak tersinggung. Sudah menang. Yaghfirullah laka. Allah mengampunkan. Jadi Abu Sufyan itu ujung-ujungnya masuk Islam. Masuk Islamnya dia pada tahun ke-8. Waktu Nabi membawa 10.000 pasukan, selesai. Jadi kalau ada kawan kita, dia respect ke kita, hormat ke kita setelah kita menang, itu Abu Sufyan. Dalam perjuangannya ada 5 adu. Adu yang pertama, apapun kata kita percaya dia. Aku udah naik ke atas langit, percaya dia. Anak gadisnya dikasihnya, hartanya dikasihnya, emasnya dikasih. Itu namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Yang kedua nih, Ustaz ceramahlah di tempat saya, tapi saya tak bisa datang. Saya takut. Tapi Ustaz mau pakai fasilitas semua ceramah, tapi saya tak bisa ikut pengajian Ustaz. Nah, itu Abu Talib. Terserahlah Muhammad, saya tak bisa ikut. Lalu kemudian setelah masuk ke kota Makkah, setelah menang, barulah masuk Islam. Itu namanya Abu Sufyan. Sebelum menang mengaku saya sudah menang, alhamdulillah. Jalan. Pura-pura berkawan, tapi menikam dari belakang. Itu namanya induknya munafik. Abu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Abdullah bin Ubay bin Salul. Baru masuk Islam, merusak dari dalam, merokok tidak. Kemudian pulang di libur semester disuruh kultum di masjid. Judul kita adalah 5 hari. Kultum tidak perlu serius. Hadis ini bahwa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh makna kosakata ma'akhadha diambil dari kata akhadha ya khudu tempat, ma'khadh dari tempatnya, artinya lam tastawfi haqqan, engkau tidak menunaikan hak. Mesti kita tunaikan hak. Ya ukhayya diriwayatkan dengan bifathil hamzah, hamzahnya baris atas. Ya akhi, ya ukhayya, ya akhayya, wa kasril kha. Satu riwayat lagi, hamzahnya baris atas, qafnya baris bawah. Ya akhi. Jadi banyak riwayat. Wa takhfifil ya, ya-nya ya akhi. Ya satu lagi riwayat, ya ukhayya. Ruwiya bidhammil hamzah, tapi ada riwayat kedua hamzahnya pakai dhamma. Wa fathil kha, kha-nya baris fathah, wa tasydidil ya. Riwayat pertama ya akhi, riwayat kedua ya ukhayya. Bahasa kitanya, oh saudara, oh my brother. Begitulah antara sahabat Nabi itu, ada yang Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair. Tapi ada yang pendatang, bukan Arab. Salman, Miqdad bin Aswad, Suhaib Ar-Rumi, Ka'bul Ahbar, Abdullah bin Salam, Sofyan bin Huyai, Bilal bin Rabah. Ada yang pertengahan,
Dia Arab tapi dia bukan Quraisy. Itulah Ansor, orang-orang Madinah. Nah, jadi mereka macam ragam sahabat Nabi, tak sama semua. Sama macam kita juga seperti sahabat Nabi, selevel semua. Berikutnya 262. Wa an Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW, ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung. Kafil itu menanggung. Kita kalau mengambil visa Saudi Arabia ada kafil. Kafil itulah yang menanggung kita. Kita baru bisa dapat visa kalau ditanggung oleh si kafil. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim, menanggung makannya, tempat tidurnya, sekolahnya. Fil jannah, nanti di surga. Hakada, macam ini. Wa asyara, Nabi menunjuk sababah, telunjuk. Wal wusta, dari tengah. Ana wa kafilul yatim hakada, aku sama orang yang menyantuni anak yatim nanti begini di surga. Nabi menunjuk sababah, telunjuk. Sabun artinya caci maki. Sabun caci maki. Telunjuk ini disebut dengan sababah karena ini dipakai untuk caci maki. Wa'am, enggak kenal orang ini. Wa'am, ini sababah. Ini al-wusta, jadi sababah. Wa farraja bainahuma, dijarangkannya. Ini apa ini? Dijarangkan. Sejauh-jauhnya jarang adalah sejauh. Beginilah dekatnya nanti dengan orang yang menyantuni. Saya Pak Ustadz mau dekat dengan Nabi. Kalau gitu kau banyak sembahyang sunat. Aku sembahyang sunat tak kuat. Tahajud malam tak kuat. Kalau gitu banyak baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup. Jihad ke Palestina. Yang akan lihat Palestina 212 kalau saya tak datang. Jadi jangan batasi amal dari satu pintu. Banyak. Pilih aja pintu menyantuni anak yatim. Anak yatim agak lima. Kasih uang sekolah, bayarkan tiap bulan, kasih beras, sembako. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu, itu aja kita macam cincang. Cincang sini keras, tak sanggup. Cincang sini keras, cincang sini keras. Dapat yang lunak satu, cincang aja itu terus. Saya Pak Ustaz tak sanggup menyantuni anak yatim, tapi saya sanggup tahajud malam. Itu terus. Berarti situlah amal kita. Kita pilih-pilih amal. Bisa semuanya. Alhamdulillah. Anak aku kafilul yatim, dan orang menyantuni anak yatim. Siapa itu yatim? Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablughul hulm, belum akil balik. Jadi kalau perempuan sudah lewat 9 tahun, maka sudah tak yatim. Laki-laki kalau dia sudah akil balik, sudah mimpi ya 12 tahun tamat SD, sudah tidak yatim. Jadi waktu penyantunan anak yatim di masjid atau di masjid, maka tolong bedakan kotak yatim dengan kotak du'afa. Memang nanti dia tetap, kalau anak yatim dikasih 500.000, yang sudah SMP kasih juga 500, tapi bukan dari kotak yatim, kasih dia dari kotak du'afa. Maka masjid ada kotak pembangunan masjid, ada kotak yatim, ada kotak du'afa. Hati-hati yang mengurus anak yatim, nomor rekeningnya jangan satu. Karena kalau rekeningnya yatim, dimakan duit yatim oleh yang tak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang
mereka memakan dalam perut mereka itu akhirat. Jadi bagian mengelola yang mengurus. Misalnya ada anak yatim, mati bapaknya, meninggal bapaknya, punya kebun sawit, lalu kemudian karena semua sibuk, diminta satu biker subuhan mengurus sawit. Apakah boleh kami ambil duit sawit ini untuk makan kami, Pak Ustaz? Padahal sawit ini punya anak yatim. Baik. Faman kana faqiran falyakul. Kalau biker subuhan itu fakir, falyakul, boleh dia makan. Berapa yang boleh dimakannya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf, menurut standar. Jadi kalau mengurus sawit 10 hektar, coba tanya di daerah Riau ini, kalau mengurus sawit 10 hektar, dari mulai ngawas masalah pupuk, berunding, brodol, manen, kalau dia manajer ngurus 10 hektar, berapa cocok digaji? 5 juta, boleh mengambil. Begitu juga dengan yang mengelola panti. Mengelola panti asuhan, masuk duit, boleh diambilnya. Kalau kana fakiran, kalau dia fakir, falyakul, boleh. Bil ma'ruf, standar, lebih dari itu. Terus kalau kaya, biker semua punya motornya aja 100 juta. Pamanskana waniyan, siapa yang wani kaya, falyasta'fif, artinya iffah, jaga diri jangan makan. Pak, bapak ngurus sawit 10 hektar kan ya? Biasanya kami gaji 5 juta ini. Saya tidak ambil. Falyasta'fif, takut termakan, kata ayat itu. Itulah turun ayat fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik, masna dua wasbada wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tak sanggup, kalau kamu khawatir, kalau kamu cemas curang kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi ayat menikah rumah anak yatim itu terkait dengan anak yatim. Kronologis cerita menikahi rumah anak yatim itu terkait dengan anak yatim. Makanya ayatnya yang dipokok. Itu adalah subsidiu fil yatama. Kalau kau khawatir tak adil kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum, nikahi rumahnya. Itulah asal kronologis ayat. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga macam ini, menunjukkan dekatnya dengan Nabi. Ada yang dekat dengan Nabi karena dia ahli sholawat. Aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya dekat dengan Nabi. Tidak tersambung pada sholawat. Ada orang yang dekat dengan Nabi karena perang jihad sama Nabi, mujahid. Tidak tersambung. Ada orang yang dekat dengan Nabi karena banyak puasa sunnah. Tetapi menyantuni anak yatim termasuk satu bab yang mudah. Tapi ada sebagian orang yang bakhil, yang pelit. Aku Pak Ustaz biarlah sholawat 1000 kali daripada bersedekah. Jadi Allah ini tahu sifat-sifat kita. Ada orang yang berat sholawat, mudah keluarkan duit, masuk dari itu. Pilih. Tapi yang paling bagus adalah masuk surga dari pintu mana saja. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Wa kafilul yatim, arti kafil yatim artinya al-qaim, orang yang mengurus, diumuri urusan anak yatim.
kebunnya, makannya, duitnya, jajannya, sekolahnya, pakaiannya. Itu orang yang mengurus semua urusan anak-anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Imam Syafi'i yatim, meninggal ayahnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yatim. Yatim bukan kelemahan. Yatim itu adalah kekuatan. Karena anak yatim ini lebih dewasa. Kenapa anak yatim itu lebih dewasa? Karena dia kehilangan ayah. Bisa dia mandiri. Malah yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita yang lengkap sama ayahnya, manja, tak mandiri hidupnya, tak pandai dia menjalani hidup. Jadi anak-anak yatim itu rata-rata punya keberanian, petarung, pejuang, karena udah biasa dia hidup, tak ada tempat bersandar, tak ada. Hadis yang terakhir 263. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim, lahu aw li ghairihi, baginya atau selain dia, ana wa huwa, aku dengan dia nanti di surga, kahataini, macam ini di jannah. Asyarar rawi, riwayat hadis ini menunjukkan, riwayat hadis ini Malik bin Anas, bisababah, telunjuk, wal wusta, jadi itu rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qawluhu, arti al-yatim lahu aw li ghairihi, artinya qaribu, kerabatnya yang mengurus yatim ini masih ada hubungan darah, kerabat. Awil ajnabi minhu, atau orang lain, ajnabi artinya orang lain yang tak ada hubungan kerabat. Fal qarib, kerabat, mithlu antak fulahu ummuhu, orang yang menjaga emaknya. Antak fulahu ummuhu, anak yatim yang menjaga emaknya. Mati ayahnya, harta anak yatim ini siapa yang menjaga? Emaknya. Maka emaknya ini termasuk orang yang menyantuni anak yatim. Aujadduhu, atau kakeknya. Sebelum kalian dewasa, aku mengurus harta kalian. Nanti kalau udah dewasa, kubalikkan tanah. Aku atau saudaranya, au ghairuhum min qarabah, atau orang lain yang masih ada hubungan kerabat. Emaknya tak bisa dipercaya, kakeknya tak bisa, orang lain. Ustaz ikut kajian Riyadhus Shalihin, iya, selalu kami tengok wajah Ustaz di kajian Riyadhus Shalihin, selalu disyuting kameramen. Jadi kami tengok, jujur, tolong kelola ini kebun sawit ini sama kebun karet sampai anak yatim ini nanti dewasa, sudah diuji dia bisa mampu mengoperasionalkan ibadah. Itu namanya orang yang ikut mengasuh, mengelola, menyantuni. Jadi mengelola yatim ini tidak hanya yatim yang miskin. Karena di tempat kita kalau ada cerita yatim miskin, tidak semua yatim itu miskin. Banyak yatim orang kaya, mati bapaknya, maka mesti ada yang menguruskan hartanya. Kalau tidak diambil, harta anak yatim langsung dibagi, jangan diambil oleh emaknya. Banyak kasus meninggal ayahnya, harta diambil oleh emaknya semua. Nikah emaknya semua kronis. Bisa harta anak yatim ini digulungnya semua. Dibagi dulu, istri dapat 1/8, nah ini jatah kau. Kalau 1 miliar berarti 125 juta, sisa 875. Nah yatim 2 orang, bagi 2. Sementara anak ini dewasa,
diurus dulu sama emaknya, jelas perhitungannya. Sawit turun sekian, kotak karet sekian, sewa buku sekian, begitu dimasukkan ke tabungan dia. Boleh emaknya ini dapat gaji dari situ, boleh, sesuai dengan berapa standar. Standar kalau ngurus orang 3 juta, kasih itu. Kata dia tak mau ngambil, bagus. Kalau dia stafif, berarti dia menjaga diri. Iffah artinya menjaga diri dari yang syukur. Itulah kaji kita subuh ini. Kapal hadis dan ada